Jadi tadi udah di imigrasi Malaysia, dan ini mau masuk dulu. Ya, mau naik bus lagi. Nggak tahu, nggak ngerti sih, cuman ya udahlah, ikutin dulu aja. Ini di imigrasi Malaysia. Oke. Bang, thank you. Jumpa lagi. Oke, jumpa lagi. Jadi tadi ngobrol, ngejelasin dia gimana cara turun yang benar. Terus nanti aku naik apa? Tadi abang itu jelasin. Oke, dan ya. Halo. Jadi gue dapat beberapa masalah di imigrasi Singapura. Itu karena yang pertama adalah paspornya baru. Jadi ini mencurigakan lah gitu. Turis, terus baru gitu. Kemudian masalah itu muncul saat ditanya pulangnya naik pesawat apa. Wah cuy, karena itu waktu itu gue belum beli pesawat buat pulang, karena emang rencananya itu mau dari Singapura ke Batam naik kapal. Jadi waktu itu cukup mencurigakan di imigrasi Singapura. Jadinya gue ditanya-tanya banyak hal tentang pekerjaan, terus latar belakang orang tua, terus tujuannya main apa gitu di imigrasi itu. Karena waktu itu gue benar-benar mencurigakan, sangat-sangat mencurigakan, karena paspornya baru bersih banget. Jadi ya udah, waktu itu di imigrasi ditahan hampir 2 jam. Jam tengah malam, jam 1 malam, baru keluar jam 3-an, jam 2-an gitu. Itu pengalaman yang wow banget, karena wah gokil cuy, ditahan di negara orang jam tengah malam gitu. Jadi kayak gitu, tapi masalah akhirnya selesai karena saya kooperatif ngobrol dan menunjukkan bahwa saya itu orang normal, saya turis gitu, bukan imigran gelap seperti itu. Oke, jadi ini udah selesai, keluar dari imigrasi, dan gue benar-benar shock karena dimarahin. Dia bilang lo liburan tapi lo belum punya tiket pulang, dan dia bilang aneh banget lo liburan cuma semalam. Terus karena paspor aku baru, jadi capnya itu kan masih 1 doang ya pas ke Malaysia. Terus dia bilang ini benar-benar aneh, lo pertama kali keluar negeri, lo liburan sendiri dan gak terorganize, Cen. Intinya gitulah. Jadinya gue cukup, ini anjir, kaget juga ya dimarahin di imigrasi itu. Dimarahin di imigrasi itu mental banget, coy. Serius. Ternyata masalah tidak berhenti sampai di situ saja, guys. Karena transportasi di Singapura itu pakai EZ-Link. Jadi saya semacam e-tolnya lah gitu. Dan gua kira di Singapura itu transportasi 24 jam gitu. Dan easy access lah. Jadi kayak orang jual e-tol ada di mana-mana. Tapi ternyata di Woodland ini, tempat saya turun bus dari Johor itu, dari Malaysia, itu di situ nggak ada tukang EZ-Link-nya, nggak ada tukang e-money-nya loh gitu. Jadi kalau mau beli e-money itu ada di Sevel-nya gitu, ada di 7-Eleven-nya, atau ada di Family Mart-nya gitu. Dan di Woodland ini nggak ada. Jadi masalah berikutnya adalah munculnya. Masalah berikutnya adalah muncul. Gimana? Muncul masalah berikutnya gitu ya, adalah transportasi saya menuju ke hotel. Gimana nih? Jam 2 pagi, ini jam 2 apa jam 3 ya? Coba kita cek dulu nih. Jam 2 pagi, jam 3 pagi, belum tidur setelah ditahan di imigrasi lama banget. Saya nggak tahu transportasinya ke sana apa, dan saya nggak punya internet. Mau nangis sumpah. Jadi untung aja nge-screenshot ya, untung nge-screenshot alamat hotel. Jadi terpaksa mau gak mau naik taksi. Dan taksinya itu loh cuy, muahal edan.
Mahal banget. Jadi jaraknya itu dari Woodland ke hotel yang saya tidurin itu hotel kapsul. Harganya itu habis $90. 30 menit. Naik enggak 30 menit, ketang kurang. Deket lah pokoknya. Kalian kalau di Maps cek aja dari Woodland ke Merlion Park. Nah, karena hotel kapsulnya itu deket Merlion Park. Itu deket cuy. Tapi naik taksi bayarnya $90. Itu which is 900.000. Gue udah boncos hampir 1 juta di transportasi umum aja. Wah, bener-bener hari yang sial di. Jadi akhirnya naik taksi karena gue nggak punya internet, gue nggak punya EasyLink. Wah gila, ini pelajaran besar banget sih. Oke, kita harus pelajari transportasi umumnya di sini. Ini sangat memberatkan buat saya, berat banget. Udah $9 anjir. Ya udahlah, mau gimana lagi. Kemudian masalah ketiga muncul. Ini masalah ketiga adalah karena saya datang jam 2 atau jam 3-an, which is itu masuknya telat check-in. Jadi saya harus self check-in. Dan syarat self check-in adalah punya internet. Dan, saya kan gak punya internet ya. Ternyata internet dari Malaysia tuh pulsanya nggak masuk acan gitu, ngerti nggak sih? Kadang-kadang tahu nggak sih kalau kita keluar negeri terus ada pulsanya itu kadang-kadang kesedot jadi kuota roaming. Ini nggak ada, jadi bener-bener blank, HP nggak ada sinyalnya sama sekali. Jadinya waktu itu sampai ngemis ke orang gitu, ngemis bahasanya sedih banget ya. Minta tolong ke orang yang lewat, permisi mas, tolong tethering, saya mau self check in ke hotel kapsulnya gitu. Akhirnya ada yang bantuin. Ini dia orangnya. Ini nanti akan muncul di setelah ini. Big thanks, terima kasih banget udah bantu waktu itu, udah kasih tethering dan kasih petunjuk biar bisa check in. Dan setelah check in saya beristirahat. Okay, it's Yeah. Sam for Sam. Kuala Lumpur. Yeah. No. From Kelantan. Oh, for Kelantan. Yeah, Kelantan, Malaysia. Kelantan Malaysia. Dia Ya. bantu aku pas aku baru sampai Singapura ada masalah. Jadi aku ada masalah di Singapura dan Ken bantu aku. Brother. Brother, We brother, man. we are brother now. Good, ah. Okay, good Okay. Oke, jadi ini malam pertama di Singapura dan kayaknya besok langsung pulang ke Batam. Ini aku tidur di hostel. Aku lupa nama hostelnya, nanti aku tulis di sini nama hostelnya. Itu harga hostelnya per malam average di 400.000. Bisa kurang, bisa lebih, tergantung apps yang kamu pakai. Dan ya, hostelnya cukup nyaman, tapi menurutku terlalu rame jika dibandingkan dengan jumlah WC-nya. Jadi ya, WC-nya itu cuma 4 gitu, nggak salah 4 atau 5. Tapi jumlah kapsulnya, ini kapsulnya banyak banget. Nanti aku videoin ini kapsulnya. Kapsulnya sebanyak itu, tapi WC-nya sedikit gitu. Jadi cukup berebut dan kebersihannya kurang begitu terjaga karena resepsionisnya itu nggak ada. Di sini nggak ada resepsionis gitu. Jadi ada petugas tiap hari cuman buat bersihin kamar kayak gitu. Dan check-in-nya itu online. Nanti aku contohin. Jadi check-in itu ngechat WhatsApp dan nanti dia ngasih nomor kamarnya, dan kamarnya itu nggak pakai kunci. Dia cuma pakai hording aja. Tuh gitu. Dan ada lemari, tapi aku nggak dikasih password lemarinya, jadi nggak bisa aku pakai. Gitu sih untuk malam pertama di Singapura. Not bad. Ya, ternyata menyenangkan berpetualang ke tempat yang benar-benar belum kita kenal. Sampai jumpa besok kita main habis-habisan. Bye bye. Iya, jadi ini adalah kondisi hostelnya. Terdiri dari beberapa kapsul. Ini kamar gue. Tuh. Terdiri dari banyak kapsul ini. Lebih dari 10. Banyak banget kapsulnya. Dan ini adalah lemari yang akan kita dapat. Nanti buat kita pakai nyimpan barang, dan ini ada kuncinya. So harusnya aman-aman aja ya.
Oke. Karena udah selesai, karena hari ini waktu yang gak banyak, jadi aku langsung pergi jam 9. Ya jam 9. Harusnya jam check out itu sekitar jam 11. Tapi waktunya gak banyak di Singapura, harus keliling-keliling. Ya udah, kita keliling-keliling. Yang pertama udah pasti kita ke Marulayan dulu. Ya, ke Marulayan. Kemudian ke Marina Bay Sands kayaknya. Beres itu ke Masjid Sultan, terus ke Changi, terus langsung pulang. Sore harus udah ada di Vivo City lagi, karena kita nggak boleh traveling malam ternyata. Pengalaman banget sih kemarin gitu. Jadi ini kondisi hotelnya. Oke aja buat harganya. Buat harganya yang cuman 350.000. So ini bagus-bagus aja. Oke, sekarang kita check out. Keep plus one another. Selagi drink allowed. Ininya ngadmin ya. Jadi check innya itu kita nggak ada orang check in yang gitu WA kesini. Tuh, kita WA terus kita baru dapet nomor kamar. Dan kamu tahu apa? Kamarnya itu nggak dikunci. Ini gimana? Oh, terbalik. Ini kita isi air dulu. Gratis sebelum cabut. Oke. Ya, oke, udah. So, oke. Kita udah dapat airnya. Namanya juga backpackeran ya. Jadi kita harus mengakali cara terbaik. Sebelum pergi, ini adalah toiletnya. Jadi tempat mandi sama tempat buang air besar itu terpisah. Oke. Ini sih yang merepotkan. Jadi kita nggak bisa beres buang air besar, nggak bisa langsung mandi. Itu repot banget. Oh, ini gimana lagi? Oh gitu. Oke. Oh, ini ada passwordnya. Oke, gitu jadinya. Oh, ini sangat merepotkan. Sangat beda karena humanless, nya nggak pakai bantuan manusia buat buat menerima tamunya. Kita punya 2 tugas penting. Yang pertama adalah kita harus mencari 7-Eleven untuk membeli EZ-Link. Kemudian yang kedua, kita harus mencari money changer karena uang kita sudah habis diperas oleh taksi.
Itu sih kesalahan. Jadi tadi malam tuh aku melakukan kesalahan guys kemarin tuh. Perhitungannya, aku dari Malaka itu jam 7 malam. Sampai Singapura tuh bisa jam 2, jam 3-an gitu. Jadi aku berasumsi bahwa di Singapurnya santai karena udah besok hari. Jadi seharian keliling-keliling di sini, kemudian besoknya pulang. Sorenya pulang. Ternyata dari Malaka sampai Singapura itu cuma 2 jam. Gue lihat di Maps Google itu 5 jam loh. Lihat di Maps Google itu 5 jam. Jadi gue berasumsi, oh sampai Singapura jam 1, jam 2-an gitu. Ternyata cuma 2 jam. Akhirnya sampai Singapura kepagian, jam 10 udah sampai gitu. Dan itu ternyata lumayan PR banget. Akhirnya kepaksa beli hotel, kemudian naik taksi malam-malam, dan itu mahal banget. Karena kita nggak tahu mau tidur di mana. Sebentar, kita harus cari 7-Eleven dulu. Waduh. Ini kondisi Singapura in the morning. It's good. Dan yang bikin amazed adalah semuanya tertata dengan baik dan cantik. Jangan lupa juga kalau emang kalian udah prepare dengan baik, mending beli wifi traveling deh. Aku akhirnya karena nggak mungkin juga beli, nggak mungkin juga beli SIM card karena cuma sehari doang. Akhirnya aku kepaksa beli ROAM. Beli ROAM itu harganya lumayan mahal ya, 120.000 3 giga. Tapi kalau nggak ada ROAM itu lebih repot lagi. Kalau nggak ada internet lebih repot lagi cuy. Jadi ya udahlah, repot duluan aja. It's okay. Sampai jumpa di, yaudah, ada 7-Eleven di depan, jadi sampai jumpa di 7-Eleven. Oke, kemudian karena kita perlu untuk sarapan, jadi kemungkinan ya udah beli ini aja nih. Roasted kebab wrap, roasted chicken, egg, ham, chicken ham. Oh, chicken semua ya. Oke, kayaknya yang ini aja, $3,5. Gak usah beli air karena air kita udah punya. Jadi ya udah, kita beli ini buat sarapan. Jadi kita udah beli EasyLink-nya $10 plus top up $5. Oke. Nah, thank you. So, jadi udah dapat EasyLink-nya. Ini dia EasyLink-nya. Itu isinya berarti sekarang ada $10. Ini kepake. Ya udah, sekarang kita cari roti. Kita makan rotinya dulu. Sama tugas kedua kita adalah mencari money changer. Oke? Sampai jumpa di money changer. Oh enggak, kita makan roti dulu deh di depan. Karena harus sarapan guys, tetap. Yap, jadi ini situasinya. Situasi Singapura di pagi hari. Hari ini tanggal merah kalau nggak salah. Jadi ya udah kayak gini. It's chill. Kadang-kadang suka bingung juga ya. Kalian ngerasa nggak sih kalau kan aku lamanya di Kuala Lumpur, bahwa Jakarta dan Kuala Lumpur itu menurutku Jakarta ketinggalan jauh. Dan saat berada di Singapura pun aku berpikiran bahwa Kuala Lumpur tuh ketinggalan. Jadi menurutku Jakarta tuh ketinggalannya double dari segi manusianya dan pemerintahannya. Wah, ini ada bar. Andai nanti di surga, nanti aku di surga mau minum alkohol sama makan babi sebebas-bebasnya. Biar enak, biar puas. Canda guys, tapi beneran juga. Oke. It's a beautiful morning. Tapi ya langitnya ternyata nggak bagus sih. Cuacanya aja kayaknya. Langitnya cukup ini polusi. Ya emang lihat intensitas kendaraannya banyak banget. Jadi ya kalau ada polisi ya wajar-wajar aja. Tuh banyak banget jalan-jalan yang cantik kayak gini. Oke.
Oke. Kita jalan lagi. Kita cari tempat-tempat estetik lainnya. Oke, jadi itulah recap kesialan hari ini gitu di Singapura tanggal 18 Mei 2023. Karena saya udah sarapan kenyang gitu kan, terus udah beli internet juga, beli kartu. Kemudian saya udah beli EZ-Link. Jadi di video berikutnya saya akan mulai explore Singapura. Jadi sampai jumpa di video berikutnya dan sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye.